2020. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang organisasi dan administrasi gugus depan. Pada hari ketiga ini, tentunya kakak-kakak masih bersemangat. Untuk itu, silakan disimak materi berikut. Kakak-kakak peserta KMD Online 2020 yang berbahagia, ketentuan umum berdasarkan SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan gerakan pramuka. Gugus depan adalah kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk berhimpun anggota gerakan pramuka. Anggota putra dan putri dihimpun dalam gugus depan dalam satuan yang terpisah dan merupakan gugus depan yang berdiri sendiri. Gugus depan sebagai wadah keanggotaan bagi peserta didik dapat berpangkalan di yang pertama, lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren, masjid, gereja, dan lembaga-lembaga yang lain di masyarakat. Yang kedua, kelurahan dan rukun warga. Yang ketiga, instansi pemerintah dan swasta. Dan yang keempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Gugus depan yang berpangkalan seperti tersebut di atas disebut gugus depan wilayah. Kakak-kakak yang berbahagia, gugus depan dikoordinasikan, dibina, dan dikendalikan oleh kuartir ranting, kecuali gugus depan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi, pembinaan dan pengembangannya dilakukan oleh kuartir cabang. Setiap gugus depan menggunakan nomor yang diatur oleh kuartir cabang, kecuali gugus depan yang ada di perwakilan RI diatur oleh kuartir nasional. Gugus depan putra bernomor ganjil, sedangkan gugus depan putri bernomor genap. Kakak-kakak pembina yang berbahagia, struktur organisasi gugus depan sebagaimana lampiran keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan gerakan pramuka terdiri atas komponen-komponen yang antara lain. Yang pertama, Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus, Ketua Gugus Depan, Pembina Gugus Depan, Tim Pembina Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Pendegak, dan Rencana Pendegak. Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Pendegak, dan Rencana Pandega. Dewan Kehormatan Gugus Depan, dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Kakak-kakak peserta KMD yang berbahagia, Musyawarah Gerakan Pramuka berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Musyawarah Nasional tahun 2018, Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka di tingkat kuartir atau gugus depan. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Sedangkan Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Kakak-kakak, musyawarah gugus depan merupakan kekuasaan tertinggi terletak dalam setiap gugus depan. Pembina gugus depan menyelenggarakan gugus setiap 2
2 tahun berdasarkan ADART Gerakan Pramuka pada bab 6 pasal 46 tahun 2018 tentang musyawarah dan menjabat sebagai pemimpin MUGUS. Peserta MUGUS terdiri dari para pembina pramuka, para pembantu pembina, perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega. Acara pokok MUGUS antara lain: yang pertama, pertanggungjawaban pembina gugus depan selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan. Yang kedua, rencana kerja gugus depan untuk masa bakti berikutnya. Yang ketiga, pemilihan pembina gugus depan dan ketua gugus depan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban keuangan gugus depan selama masa baktinya yang dibuat oleh pembina gugus depan dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan. Kakak-kakak pembina yang berbahagia, Majelis Pembimbing Gugus Depan atau disingkat dengan Mabigus adalah suatu badan dalam gugus depan yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gugus depan yang bersangkutan. Mabigus terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian apabila diperlukan, beberapa anggota. Ketua gugus depan secara ex officio anggota Mabigus pada masa bakti yang terdahulu. Mabigus mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pembina gugus depan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Kakak-kakak pembina yang berbahagia, ketua gugus depan dipilih dari salah satu pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pemilihannya dilakukan saat musyawarah gugus depan atau MUGUS. Ketua gugus depan dipilih oleh MUGUS untuk 1 kali masa jabatan. Masa bakti ketua gugus depan maksimal 2 periode secara berturut-turut. 1 periode jabatan ketua gugus depan berdasarkan ADART Keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 adalah 2 tahun. Ketua gugus depan juga dapat merangkap sebagai pembina satuan. Kakak-kakak pembina peserta KMP Online 2020, tugas dari pembina gugus depan antara lain: yang pertama, meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. Yang kedua, membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dan keuangan gugus depan. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di dalam gugus depannya. Yang terakhir, pembina gugus depan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan atau MUGUS. Selanjutnya kakak-kakak, pembina satuan. Tim pembina satuan terdiri atas tim pembina perindukan siaga. Terdiri atas 1 orang pembina siaga dibantu oleh 3 orang pembantu pembina siaga. Tim pembina pasukan penggalang. Tim pembina penggalang terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. Tim pembina ambalan penegak atau tim pembina penegak. Racana Pandega dibina oleh seorang pembina Pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh 1 orang pembantu pembina Pandega. Berikut perindukan siaga. Perindukan siaga idealnya terdiri atas antara 18 sampai dengan 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 atau kelompok kecil yang disebut barung. Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7 sampai dengan 10 tahun yang disebut pramuka siaga. 1 barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Tiap barung memakai nama warna yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka, seperti barung merah,
barung putih, dan warna-warna yang lainnya. Barung tidak memakai bendera barung karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan dan hanya berupa permainan singkat dan spontan. Berikut perindukan siaga. Perindukan siaga idealnya terdiri atas antara 18 sampai dengan 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 atau kelompok kecil yang disebut barung. Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7 sampai dengan 10 tahun yang disebut pramuka siaga. Satu barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Tiap barung memakai nama warna yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka seperti barung merah, barung putih, dan warna-warna yang lainnya. Barung tidak memakai bendera barung karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan dan hanya berupa permainan singkat dan spontan. Kakak-kakak peserta KMD online tahun 2020, yang kedua adalah pasukan penggalang. Satu pasukan penggalang idealnya terdiri atas 24 sampai dengan 32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 3 sampai dengan kelompok yang disebut regu. Satu regu anggota terbaik adalah 6 sampai dengan 8 penggalang. Anggota pramuka penggalang adalah golongan muda yang berumur antara 11 sampai dengan 15 tahun. Pembentukan regu dilakukan oleh para pramuka penggalang itu sendiri. Pembina dan pembantu pembina tidak ikut menanganinya kecuali bila diperlukan dapat membantu. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Setiap regu memiliki nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putra menggunakan nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuh-tumbuhan. Setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu dan menjadi ciri khas yang menandai regu tersebut. Bendera regu dipegang oleh pemimpin regu dengan tongkat setinggi 160 cm dengan ukuran bendera 25 cm kali 35 cm. Kakak-kakak pembina peserta KMD online tahun 2020, selanjutnya adalah Dewan Kehormatan Gugus Depan. Dewan Kehormatan dibentuk untuk menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka di tingkat gugus depan yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka. Menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan. Dewan Kehormatan Gugus Depan terdiri atas 1. Mabigus, 2. Pembina gugus depan, 3. Para pembina satuan, dan yang terakhir Dewan Ambalan atau Racana apabila diperlukan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan adalah badan independen yang dibentuk di musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. Kakak-kakak, berikut saya lampirkan bagan organisasi gugus depan pramuka. Kakak-kakak pembina yang berbahagia, administrasi gugus depan meliputi buku induk, buku perencanaan kegiatan latihan mingguan, buku absen, buku kas keuangan, buku inventaris, buku agenda, surat masuk, surat keluar, buku ekspedisi, buku catatan rapat,
buku log, yaitu catatan atau peristiwa penting. Yang terakhir adalah buku tamu. Kakak-kakak calon pembina pramuka yang berbahagia, keberhasilan kepramukaan itu dapat dilihat dari bagaimana kegiatannya di gugus depan. Bahwa maju atau mundurnya kepramukaan pun dapat dilihat pula dari bagaimana kegiatan di gugus depan. Oleh karena itu, gugus depan hendaknya 1. Memiliki rencana kerja yang mantap, memiliki program kerja yang praktis, didukung pembina pramuka yang berkualitas. Bersama Mabigus dan tokoh masyarakat mengusahakan dukungan fasilitas dan dana kegiatan, pembina gugus depan secara berkala mengadakan pengarahan dan koordinasi dengan pembina satuan. Kakak-kakak peserta KMD Online 2020 yang berbahagia, itu tadi adalah penyampaian materi tentang organisasi dan administrasi gugus depan. Berikut tugas yang kakak-kakak harus selesaikan adalah tugas kelompok. Buatlah kegiatan musyawarah gugus depan dengan teman sekelompok kakak. Tema gugus kakak adalah pemilihan dan pelantikan ketua gugus depan baru. Dokumentasikan kegiatan kakak tersebut berupa foto dan video. Ketua kelompok mengirimkan hasil kerja kelompok kakak berupa video kepada pelatih pendamping masing-masing. Kakak-kakak yang berbahagia, tugas selanjutnya adalah kakak-kakak silahkan membuat dan menyusun struktur organisasi gugus depan sesuai pangkalan masing-masing secara individu. Di antaranya struktur Mabigus dan struktur satuan gugus depan. Yang kedua, cetaklah 2 kali dan hasilnya dikumpulkan kepada pelatih pendamping masing-masing. Kakak-kakak pembina peserta KMD Online tahun 2020 yang berbahagia, materi dari saya cukup sekian. Semoga kakak-kakak tetap bersemangat, selamat beraktivitas, dan jangan lupa protokol kesehatan sesuai dengan COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.